Aku udah mengenalmu sebelum kau bisa memberikan waktumu untuk pelayanan, persembahanmu untuk kerajaan Tuhan. Aku udah mengenalmu sebelum kamu bisa mendoakan orang lain agar diselamatkan, sebelum kamu bisa injili orang. Dan sebelum kamu bisa melakukan semua itu seolah-olah bisa memiutangi Allah. Aku sudah cinta setengah mati sama kamu. Bukan hanya cinta setengah mati 2000 tahun yang lalu. Aku mati sungguhan, bukan setengah. Untuk orang jahat seperti kamu. Lalu kenapa hari ini kau masih mempertanyakan, does Jesus love me? Apa Yesus masih mengasihi? Apa Yesus masih mau terima aku? Apa Yesus masih mau bekerja dalam hidupku? Bekerja sama-sama saya? Apakah Yesus masih punya rencana dalam kehidupan saya? Apakah bunuh diri itu adalah opsi? Apakah quit? Apakah saya berhenti? Apakah saya itu hari ini punya alasan untuk meninggalkan dia? Sungguhkah kami yang memilihmu? Bukan Tuhan. Firman-Mu berkata, bukan kamu yang memilih aku. Aku yang memilih kamu sebelum dunia dijadikan. Dan aku mengutusmu agar kau berbuah dan menghasilkan buah yang kekal. Makasih Tuhan, Engkau telah memilih kami. Dan kami kalau boleh diberi kesempatan lagi dan lagi, Kau tetap adalah pilihan kami satu-satunya. Yesus, Kau bukan salah satu jalan. Kau satu-satunya jalan. Dan panggilan-Mu atas hidup kami tak akan tertukarkan. Kalau kami boleh hidup lagi dan lagi dan lagi, kami tetap akan hidup dalam hadirat-Mu, melakukan yang kami lakukan hari ini untuk memuliakan nama-Mu. Kau harta yang paling berharga. Tubuh dan darah-Mu pun sudah Kau serahkan dalam hidup kami. Apalagi yang Kau simpan tidak ada. Bapa memberikan putranya Yesus bagi orang berdosa yang jelek, yang jahat seperti kami semua. Namun Kau tidak pernah perhitungan, Kau berikan segala-galanya yang Kau punya. Segala-galanya yang Kau tahu. We thank You. You're so wonderful, Lord Jesus. There is no one like You. Dan kami yakin, apa yang telah Kau mulai dalam hidup kami, Kau akan sanggup menyelesaikannya. Kami ini gak sempurna. Tapi kami punya Allah yang sempurna. Makasih Kau mengasihi kami dengan kasih yang tidak berubah. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Berkati umat-Mu dengan pewahyuan baru. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom semua. Sebelum duduk, bisakah Anda menyapa kanan kiri? Dan termasuk yang streaming kita di mana-mana. Tolong katakan pada orang itu, Shalom, welcome home. Silakan duduk kembali. Kebiasaan saya setiap tahun adalah merenungkan kasih Tuhan. Jadi sebelum saya beraktivitas lebih, sebelum lebih dalam lagi mengarungi tahun yang baru, saya selalu punya habit untuk banyak merenungkan kasih. Karena kalau hati kita itu tangkinya penuh dengan kasih, kita jadi orang yang beriman. Kita jadi orang yang berani. Tapi kalau hati kita itu ragu memulai tahun yang baru, nanti di tengah-tengah kita goyah. Merenungkan kasih Tuhan itu powerful sekali. Jangan kau remehkan. Kasih itu cupu, kasih itu lemah. Justru kalau kita rasa aman sama Tuhan, nanti itu ya, iman kita itu beda levelnya. Justru kalau kita itu sadar bagaimana kita dikasihi, nanti lebih mudah sepanjang tahun ini kita mengampuni yang bersalah kepada kita. Di mana ada kasih, di situ ada freedom, ada keberanian. Di mana ada kasih, di situ ada iman. Iman itu bekerja melalui kasih malahan. Makanya itu saya kasih judul besar kita minggu ini waktu kita streaming, I am loved. Saya dikasihi. Mari kita buka sama-sama Yeremia pasal 31 ayat 3. Kita baca ayatnya, 1, 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yeremia pasal 31 ayat 3. Sekali lagi ya saya bacakan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya.
Aku mengasihi engkau, kata Tuhan kepada Israel lewat mulut Yeremia. Dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bahasa Inggrisnya, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with my loving kindness. Keluar dari mulut Yeremia ketika bangsa Israel sudah lupa bahwa Allah mengasihi mereka. Bangsa pilihan sudah merasa gak dipilih lagi. Yeremia hidup di zaman ketika bangsa Israel menjalani hukuman dari Tuhan. Bangsa Israel dibuang, dihancurkan sejarahnya, bait sucinya runtuh, gak ada satu batu di atas batu yang lainnya. Mereka kehilangan harapan, tidak melihat titik cerah di depan. Apalagi masa depan penuh pengharapan itu keluar dari kitab Yeremia juga. Aku tahu rancangan yang ada padaku. Mereka merasa sudah dilupakan oleh Allah. Akhirnya setelah puluhan tahun, mereka sadar bahwa itu salah mereka. Dan mereka berkata, jangankan Tuhan, wong mama kita aja udah melupakan kita. Ibu yang melahirkan dari kandungannya pun bisa menolak anaknya. Tuhan itu suci. He must be angry. Yeremia berkata dengan kuasa Roh Kudus, no, you're wrong. Aku tidak melupakanmu. Aku mengasihimu. Sekalipun kau menjauhi aku, dari jauh aku masih menampakkan diri kepadamu. Cuman kamu tidak merasa bahwa itu aku. Sinyal-sinyal yang kukirimkan, semua kau abaikan. Tanda-tanda, meskipun bukan tanda-tanda heran, tanda-tanda yang paling biasa, tapi kau anggap itu kebetulan. Sebenarnya itu semua aku, dari jauh itu aku coba jemput kamu. Tapi kamu tidak angkat teleponku, tidak balas teksku. Tuhan berkata, dari jauh aku tetap menampakkan diri kepadamu. Kau boleh lupa aku. Kau boleh kira aku melupakanmu. Aku Tuhan tidak pernah lupa, karena jenis kasih yang kuberikan padamu, sifatnya kekal. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, kata Tuhan. Aku tidak mengasihimu dengan kasih yang manusiawi. Manusia itu bisa berubah, ayah ibu pun bisa menolakmu. Aku tidak mengasihimu dengan tipe kasih itu. Aku mengasihimu dengan kasih agape yang tidak kenal waktu. Aku adalah alfa, aku yang awal. Aku adalah omega, akulah yang akhir. Aku tanpa beginning, tanpa ending, tanpa awal, tanpa akhir, tidak ada silsilah. Aku mengasihimu itu dengan kasih yang abadi, yang heavenly. Berarti kalau kita itu dikasih Tuhan, bukan karena performa kita, bukan karena hari ini kita gak nakal, bukan karena talenta bakat kita, bukan karena persembahan kita, bukan karena uang, waktu yang kita berikan, juga bukan karena paras, tampang, bukan bahkan karena kesucian kita, kekudusan, ketaatan kita. Kita dikasih Tuhan itu sudah dari sononya. Kasih Tuhan itu sejauh apa sih? Kalau Anda mau tahu, kalau Anda itu dikasih dengan jenis kasih yang seperti apa? Kasih yang Tuhan beri dalam kehidupan Anda dan saya, itu sudah jauh lebih early, lebih dini daripada hari kelahiranmu. Yeremia bermula dengan satu panggilan. Tuhan berkata, sebelum kamu dilahirkan, waktu kamu masih ada di dalam kandungan mama, aku sudah mengenalmu dan memanggilmu dengan namamu, sebelum bahkan kamu dikasih nama. Aku sudah punya panggilan akrab atas hidupmu. Sebelum kamu kenal aku. Lihat wajah ibumu aja belum, kamu masih ada di dalam rahim kandungannya. Sebelum kamu keluar dari kandungan mama, aku tahu kamu siapa. Kasih Tuhan itu setua itu dalam hidup kita. Yang disebut dengan kasih yang kekal itu kasih yang tua. Itu lebih awal daripada hari kelahiranmu. Ya kalau hari lahirnya baru 5 tahun lalu dia masih balita. Tapi kalau Anda sudah umur 80, kasih Tuhan lebih tua dari usiamu. Kasih Tuhan bisa tarik lebih lama lagi. Sampai ke Kalvari atau Golgota. Yesus mati di kayu salib. Dalam kemahatauannya, Tuhan sudah tahu kita. Tapi jauh lebih tua dari itu. Bahkan tarik lebih lama lagi, ke belakang lagi, lewati Golgota, sampai ke Abraham. Tuhan sudah mengasihi kita sebelum Abraham ada.
Tuhan sudah cinta padamu dan padaku, yes Jesus loves me, dari sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Bahkan Alkitab mengatakan kita dipilih sebelum fondasi bumi dijadikan. Makanya itu di Mazmur 139, Allah yang Maha Tahu, pemazmur berkata, pikiran ini terlalu ajaib bagiku. Aku dungu seperti hewan, tapi aku suka di dekatmu. Dan waktu aku bangun, maka pewahyuan ini lebih dari pasir di tepi pantai, lebih dari bintang di atas langit. Aku belum bisa memahaminya, aku hanya bisa merasakan kasih itu Tuhan. Kasih Tuhan itu kekal, jauh melampaui usia bumi. Dan dia tidak berhenti sampai situ. Kasih Tuhan itu juga maju. Tuhan tidak berkata gini loh, aku mengasihimu dari dulu, kapok aku sudah jerah sama kamu. Di sini aku quit. Di menit ini aku berkata bye-bye sayang. No, Tuhan berkata, dengan kasih yang kekal. Dia berkata gitu kan, lalu dilanjutkan, sebab itu. Kata sebab itu menunjuk pada komitmen Tuhan hari ini. Sebab itu, aku melanjutkan, this is good news, ini kabar baiknya. Aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dalam bahasa Inggrisnya, I will continue to love you with eternal loving kindness. Tuhan berkata, aku tidak akan jerah mencintaimu. Aku akan terus mengasihimu dengan kasih kekal itu. Mulai hari ini, kasih kekal itu berubah menjadi kasih setia. Dalam kata kasih setia di sini, dalam bahasa Ibraninya, hesed, yang artinya eternal care. Luar biasa loh, eternal care itu. Caring. Kamu gak care sama aku, kamu gak peduli. Aku mencintaimu, aku akan terus komitmen dalam hidupmu. To care for you, untuk mempedulikanmu. Sampai aku datang. Sampai akhirat selama-lamanya. Aku Tuhan tidak berubah dahulu. Sebelum Abraham ada. Sebelum Adam dan Hawa. Kasihku tetap sama kamu. Aku tidak berubah hari ini. Aku tetap mencintaimu dan aku ready siap menghadapi segala situasi yang kau hadapi. Kalau engkau menggandeng aku mau jalan sama kamu, aku mau menolongmu, bahkan meneguhkanmu, memegangmu dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Jangan takut, hai Yakub. Jangan bimbang, hai Yakub. Jangan takut, hai cacing Yakub. Yesaya berkata, cacing, sekalipun kamu kecil, aku tidak pernah memandangmu remeh. Kau berharga dan mulia di mataku, Yesaya 43. Hai si cacing Yakub, hai Yeshurun, hai Israel. Aku mengasihimu today. Dan aku berjanji untuk komitmen sama kamu. Sampai selama-lamanya. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasihku tak akan berubah atasmu. Wow. Yang lebih sulit untuk dijelaskan itu bukan kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu dilihat. Kasih itu lebih susah digambarkan. Makanya Paulus berkata, aku berdoa. Dia pakai doa. Supaya kamu bisa mengerti betapa dalamnya, lebarnya, tingginya, panjangnya kasih Tuhan. Hari ini saya tidak mau fokus kepada what to do. Poin 1, poin 2, poin 3, 4, 5. Aktivitas kita apa? Saya tidak mau kita konsentrasi dulu pada perbuatan-perbuatan kita. Saya ingin dedikasikan ibadah kita 5 kali hari ini untuk merenungkan sedalam apa kasih Tuhan. Selama apa, sepanjang apa di depan, setinggi apa. Saya ingin kita rasa aman dulu sebelum kita menghadapi Februari, Maret, April, lalu Desember. Be rooted in God's love. That will be your soul strength to face anything. Berakar dalam kasih, karena itu nanti ya suatu hari akan menjadi satu-satunya perisaimu menghadapi segala sesuatu. Hanya kasih Tuhan yang bisa menggendong kita ketika kita kemoterapi. Jika kita nggak ngalami mujizat seketika, kita melalui proses terlebih dahulu. Kasih Tuhanlah yang akan menghiburmu saat kau kehilangan seseorang yang kau cinta alias berkabung. Waktu kita berada di arus bawah, ketika finansial kita ambruk, mungkin kita salah langkah dahulu. It's God's forgiveness and acceptance, pengampunan Tuhan dan penerimaannya akan membuatmu kuat, membangun kembali, jangan di tempat yang jauh, kembali bangun di atas reruntuhan yang sama. You build your life again, bangun lagi karirmu, bangun lagi keuanganmu. It's God's love, kasih Tuhan yang akan memampukanmu. Paulus tahu itu.
Seorang rasul yang penuh kuasa, sapu tangannya aja menyembuhkan orang. Dia berkata, ini terbesar. 1 Korintus 13, love is the greatest. Bahkan iman pun akan bekerja melalui kasih. Semakin kita sadar kasih Tuhan, semakin kita tidak goyah, tidak takut apa-apa. Jadi orang beriman itu otomatis terjadi di mana hati dipenuhi dengan kasih ilahi. Kita beriman untuk orang lain juga cepat dapat. Kalau hati kita dipenuhi dengan welas kasih atau belas kasihan, kita tidak akan lagi lihat setan. Kita lihat orang kesurupan, kita punya keberanian. Nama Yesus harus membebaskan dia. In Jesus name, get out. Dalam nama Yesus keluar. Karena kita tidak pikir performa, nanti kalau nggak jadi gimana? Nanti kalau nggak dijawab gimana? Kalau doa nanti tidak mempan gimana? Pikiran kita nggak ke diri sendiri. Itu pikiran terkutuk. Waktu pikiran kita ke Kristus, ke orang lain, iman itu by product. Kita berkata, in Jesus name, stop torturing my friend. Berhenti siksa temanku. It's love. Paulus yang sama berkata di Roma 8, tak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Semua musim kehidupan, malaikat di atas, malaikat jatuh di bawah, roh-roh jahat, penganiayaan, penderitaan, kelaparan, kesesakan, kesusahan, ditinggal orang, dikhianati, disalah mengerti. Tak ada satu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi dalam segala sesuatu kita berlebih, kita menjadi pemenang. Karena dia yang mengasihi kita. Kekuatanmu, jemaat yang saya kasih, saya sangat-sangat kasih, Tuhan tahu. Terletak pada bagaimana Anda memahami kasih Tuhan yang tidak bisa semua masuk ke logika kita. And how you live in that love. Gimana Anda hidup dalam kasih itu. Bahkan nanti mengasihi orang lain pun tidak terlalu susah. Karena waktu kita merasa dikasihi, otomatis kita yang berterima kasih, ingin mengembalikan kasih. Kasihlah orang lain seperti engkau dikasih. Ampunilah orang lain sebagaimana engkau diampuni. Kita tidak akan pernah diserahkan oleh Tuhan ke dalam tangan algojo. Karena kita bukanlah hamba itu yang dibebaskan hutang besarnya, tapi mencekik sesama hamba temannya. Sesama temannya yang adalah juga hamba. Karena uang kecil. Sehingga Tuhan berkata, hutangmu yang besar kuhapuskan. Kenapa kau menuntut pada orang lain yang berhutang kecil padamu? Kalau orang itu merasa diampuni, dia akan banyak berbuat kasih seperti wanita Narwastu. Yang semua lain hanya mencibir dia, Tuhan berkata stop mengkritiknya. Di mana Injil diberitakan, orang ini akan selalu diingat sepanjang sejarah. Karena hai Simon, aku masuk ke rumahmu, itu bukan Simon Petrus itu yang punya rumah. Kau sama sekali tidak cuci kakiku, cuci tanganku aja tidak. Kau tidak ambilkan aku sandal. Tapi orang ini sejak aku masuk ke sini dia mencuci dan menyekanya bukan hanya mencuci dengan memecahkan minyak berharga, tetapi dia mencuci kakiku dan menyekanya dengan rambutnya. Sebab barang siapa yang merasa diampuni dan dikasih, dia banyak berbuat kasih. Lihat ya, orang yang tidak tertanam dalam kasih Tuhan itu susah disuruh. Ayo melayani, ayo memberi, ngapain? Buat ini, buat itu. Apalagi ayo berkorban. Tuhan itu luar biasa. Aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saya bukan mantan dan Tuhan tidak pernah akan jadi mantannya kita. Tuhan menunjukkan bahwa dia dari awalnya sudah kenal kita. Supaya kita punya fondasi yang cukup dalam menghadapi setiap masalah. Gak ada satupun masalahmu bisa lebih besar dari Tuhan. Tak ada satupun persoalanmu lebih tua dari Roh Kudus. Tuhan tunjukkan ke belakang, bukan ingatkan dosa kita, tapi Tuhan tunjukkan ke sana bahwa kasih-Nya aman. Tak ada satu hal apapun yang kau boleh lakukan atau tidak lakukan yang bisa mengubah kasih-Ku kepadamu hari ini. I know you before you can do good. I knew you. Aku sudah mengenalmu sebelum, kira-kira gini bahasa Tuhan ke kita, sebelum kamu bisa berbuat sesuatu untuk aku. Sebelum kamu bisa berbuat sesuatu yang baik, berbuat sesuatu yang benar, berbuat apa-apa. Aku sudah mengenalmu sebelum kamu bisa memuji aku mengangkat tanganmu. Sebelum kamu bisa berkata haleluya puji Tuhan. Aku sudah mengenalmu sebelum kau bisa memberikan waktumu untuk pelayanan. Persembahanmu untuk kerajaan Tuhan. Aku sudah mengenalmu sebelum kamu bisa mendoakan orang lain agar supaya diselamatkan. Sebelum kamu bisa injili orang. Dan sebelum kamu bisa melakukan semua itu seolah-olah bisa memiutangi Allah.
Aku sudah cinta setengah mati sama kamu. Bukan hanya cinta setengah mati 2000 tahun yang lalu. Aku mati sungguhan, bukan setengah. Untuk orang jahat seperti kamu. Lalu kenapa hari ini kau masih mempertanyakan, does Jesus love me? Apa Yesus masih mengasihi? Apa Yesus masih mau terima aku? Apa Yesus masih mau bekerja dalam hidupku? Bekerja sama-sama saya? Apakah Yesus masih punya rencana dalam kehidupan saya? Apakah bunuh diri itu adalah opsi? Apakah quit? Apakah saya berhenti? Apakah saya itu hari ini punya alasan untuk meninggalkan dia? Tuhan berkata, sebelum kamu bisa berbuat yang baik atau yang jahat, berbuat yang benar atau salah, aku Tuhan sudah mencintaimu. Dan ini komitmenku, aku tidak akan jadi mantanmu. Kedepan ya, hai anakku, I will continue to draw you with my loving kindness. Aku akan terus-menerus menarik hidupmu kepadaku dengan kasih setia yang abadi. Aku tidak akan berhenti sampai sini, 10 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Tidak, 1000 tahun ke depan pun tidak. Aku tetap akan mengamalkan kasih yang sama, yaitu kasih yang kekal itu selama-lamanya dalam kehidupanmu. Amin Bapak Ibu. Itu buat saya tenang. Implikasinya apa sebagai orang tua? Kalau Tuhan cinta saya nggak sempurna. Saya boleh berusaha untuk hidup taat. Tapi saya tahu bukan berdasar itu saya dicintai. Maka saya tenang. Hati saya tidak diburu-buru setan. Karena Tuhan selalu ada di samping saya. Taat bagi saya menjadi sesuatu yang biasa. Menjadi sesuatu yang indah, bukan beban berat. Taat bagi saya menjadi sebuah tantangan iman. Taat bagi saya menjadi berkat. Dan kalau Tuhan berjanji mencintai akan selama-lamanya, kalau saya mati suatu hari, tugas saya sederhana, simple. Memperkenalkan anak saya ke Tuhan. Waktu saya tidak ada, Tuhan akan tetap jalan sama anak saya. Sekalipun anak saya tidak saya perkenalkan ke Tuhan. Kalau saya suatu hari nggak ada, Tuhan pasti akan kejar mereka. Tapi ngapain buang waktu? Adanya saya dalam hidup mereka kan untuk berfungsi sebagai jembatan. Saya harus kenalkan mereka kepada Tuhan yang menjamin kehidupan kami. Nanti kalau saya mati, Anda mati, anak-anak kita itu loh, tetap dijaga sama Tuhan. Coba Anda lihat, ini ayat adalah untuk bangsa Israel. Sekarang ini tahun 2026. Coba lihat Israel hari ini punah enggak? Orang berkata Israel sekarang sudah bukan bangsa pilihan. Kalau Tuhan bisa tolak Israel, saya tidak mau ikut Tuhan yang kayak gitu. Berarti suatu hari Tuhan akan tolak keturunanku. Hari ini Israel tetap dilindungi dan dipelihara Tuhan. Saya tidak mau masuk dalam politik praktisnya. Keputusan A, keputusan B, ada benar salah, itu bukan yang saya bahas di sini. Tapi Allah tetap setia pada keturunan Daud. Keturunan Abraham, Ishak dan Yakub tetap dijaga. Kalau enggak dari dulu, itu sudah seperti kecil, itu kecil seperti kutu. Sudah mati punah oleh tetangga-tetangganya sendiri. If God is faithful to Israel, God will be faithful to us. Allah akan setia pada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia berkata, aku komit sama kamu. Tuhan seperti ini, saya tidak perlu kaipangkan anak saya ke dewa. Tuhan seperti ini, cukup bagiku. Yesus cukup bagi saya dan keturunan saya. He has proven it. Dia sudah membuktikan. Saya kasih poin-poin begini nanti sebentar lagi, tapi kita baca ayatnya sekali lagi. Saya bahas, saya bedah. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Garis bawahi kata, dari jauh Tuhan menampakkan diri. Dari jauh Tuhan menampakkan diri. Dari jauh Tuhan menampakkan diri. Kalau Anda dan saya mau jujur dan introspeksi sejarah kita secara pribadi dan secara family, Anda pasti menemukan titik-titik kecurigaan. Kecurigaan ini harus ada. Ini bukan curiga yang salah, ini curiga yang baik. Kalau Anda dan saya benar-benar ingat-ingat lagi memory lane, nostalgia, sesuatu yang di belakang, coba temukan ada titik-titik di mana Tuhan menampakkan diri kepadamu dari jauh. Ada tanda-tanda. Saya alami itu waktu saya umur 7. Dari sini saya tahu bahwa keselamatan saya itu ternyata adalah inisiatif Tuhan. Meskipun akhirnya saya punya pilihan untuk meresponnya atau tidak. Karena keselamatan itu bukan paksaan. Kita tidak ada satu orang pun yang akan kecantol masuk surga. Itu karena pilihan kita. Karena waktu Tuhan memanggil kita, kita menjawab ya. Kita meresponi Tuhan. Tetap ada bagian kita, tetapi tidak dapat disangkali.
Keselamatan setiap kita adalah inisiatif Allah. Umur 7, saya pernah pada waktu itu sebelum tidur saya melihat batu. Itu vision. Saya enggak tahu itu vision, enggak tahu itu penglihatan. Enggak pernah saya ngalami yang gitu. Saya kira itu halusinasi. Sampai mama khawatir tepuk-tepuk pipi saya. Takut saya step lagi karena waktu kecil dulu saya step terus. Saya melihat ada batu menggelinding ke arah saya, bergulir ke sini, dan tidak ngeri, tapi hati saya damai sejahtera, dan batu itu hendak menggilas saya. Tapi kok saya enggak takut ya? Mama tepuk-tepuk gini, Philip. Saya sadar, lihat mama. Aduh, mama kira kamu mau step lagi. Saya enggak ngerti itu, saya tidak paham. Suatu hari dijelaskan sama Tuhan. Lalu minggu depannya, saya lagi main perangko, karena waktu itu koko saya koleksi perangko. Dan saya ikut-ikutan sebagai anak kedua kan selalu copycat. Ya, kokonya gimana, cicinya gimana, mulai dulu waktu kecil kan. Jadi saya ikut-ikut, saya masukin perangko itu, tiba-tiba ada perangko Kanada. Warna merah putih benderanya, lalu perangkonya bagus gitu. Itu perangko ada macam-macam. Dari segala macam negara, perangko sungguhan ya. Dan waktu saya masukkan di bukunya satu-satu, saya tercengang terpukau pegang perangko Kanada itu. Padahal di sebelahnya ada Grenada, itu lain lagi. Dan waktu saya pegang itu, memang waktu umur 7 kita ingat apa sih? Gak banyak memori. Tapi satu hal ini saya ingat hingga hari ini. Ternyata Tuhan itu dalam hidup saya sudah menampakkan diri kepada saya dari jauh. Waktu saya belum kenal dia. Siapa sangka waktu saya umur 16 tahun sekolah di Kanada, umur 18 saya bertobat. Setelah saya lahir baru itu ada seorang pendeta tamu datang dari Indonesia, pas lagi khotbah hari-hari itu, saya tanya sama beliau, Bapak pendeta, waktu saya kecil umur 7 saya pernah melihat batu yang mau gelinding saya. Apa itu? Dengan santainya, dia gak perlu mikir, dia berkata, oh itu batu karang yang teguh, itu Yesus Kristus yang hendak melanda dan melawat hidupmu. Kaget saya. Di Kanada, saya lahir baru. Saya bertobat terima Tuhan. Apakah otomatis langsung saya diselamatkan? Keselamatan itu inisiatif Allah. Tugas kita meresponinya. Suatu hari di bulan September tahun 1992 saya kesaksian di sebuah gereja kecil di Kanada, mungkin Anda sudah pernah dengarkan berkali-kali, tapi saya tidak pernah akan berhenti bersaksi. Karena selalu akan ada orang baru yang mendengarnya. Saya duduk di situ, bukan gereja segede ini. Di ujung saya duduk supaya nanti cepat keluar. Saya termasuk jemaat yang suka lari sebelum doa berkat. Pendeta berkhotbah. Dan pada waktu terakhir, pendeta itu berkata, gembala sidang kami di situ, siapa yang mau punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus? Saya nggak tertarik belas sama sekali. Tapi seperti ada sesuatu yang mendorong, singkat cerita, saya hampir keluar, saya dengar suara audible. Saya maju ke depan. Suara audible itu berkata bahwa saya harus diselamatkan. Umur 18. Waktu saya maju ke depan, dua hal terjadi. Saya dengar sekali lagi suara audible berkata sesuatu, lalu saya melihat terang benderang seluruh ruangan itu, hanya saya yang lihat. Di balik terang itu, pewahyuan terbesar hidup saya segera diberikan. The greatest revelation in my life, bukan soal kuasa, bukan soal dipakai Tuhan, bukan soal berkat apalagi, berkat materi itu bukanlah terbesar di hidup ini, karunia terbesar adalah kasih. Ternyata pewahyuan terbesar yang diberikan ke saya adalah sebuah kalimat. Bunyinya, I am Jesus and I love you. Itu yang mengubah hidup saya. Saya tidak diubahkan Tuhan karena hukumannya. Saya diubahkan Tuhan karena kasihnya. Saya mendengar suara audible, mungkin Anda tidak. Karena pengalaman orang kan berbeda-beda. Gak usah kita iri sama pengalaman orang lain, dan bukan berarti orang yang punya pengalaman sorgawi, dia pasti lebih rohani. Gak tentu. Gak tentu. Yang penting respon hati. Tapi hari itu saya meresponi. Hampir saja saya menolaknya. Sebab memang notabene dari dulu saya keras hati. Tapi hari itu ketika Tuhan menawarkan dirinya, I am Jesus and I love you, I accepted him. Aku menerimanya. Di situ keselamatan terjadi. Minggu itu saya lahir baru. Lalu saya dapat jawaban tentang mimpi. Bukan mimpi, saya belum tidur, tapi penglihatan saya umur 7. Lalu tiba-tiba bisa semua itu recollection, semua memori itu kembali. 1 minggu kemudian perangko Kanada itu. Saya jadi curiga.
kejadian hari ini bulan September 92 itu, mungkinkah sudah dirancangkan jauh-jauh oleh Tuhan? Tapi Tuhan tidak paksakan bahwa kamu mau tidak mau. Setiap lutut bertelut, lalu tiba-tiba tanpa sebab musabab, saya dipaksa mulu, saya gerak sendiri, aku terima Yesus. Gak ada yang memaksakan, saya tidak kesurupan. Roh Kudus tidak menyurupi siapa-siapa. Roh Kudus itu menginsafkan. Memang kita harus meresponi. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Tidak semua orang mengalami seperti itu. Almarhum Profesor Dr. Erwin, sahabat yang sangat erat dengan yang sahabat saya yang dekat, meskipun beliau jauh lebih tua. Ayah daripada Pastor Adrian, gembala regional Eropa. Bertobatnya tidak pakai audible. Profesor ini pinter. Di dalam ibadah, pembicaranya tamu pula. Tapi waktu itu tiba-tiba di hatinya, seperti ada suara sepoi-sepoi basah, bicara ke dalam nuraninya. Maukah kau menerima aku menjadi Tuhan dan juru selamatmu? Maukah kau menjadi anakku? Mulai hari ini baca firman. Tiba-tiba di tengah-tengah khotbah, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Setiap kita punya pengalaman berbeda. Tapi semua yang terjadi itu inisiatif Allah. Kita dibawa ke satu titik, yaitu lembah penentuan. Di situ kita meresponi Tuhan. Bagi saya hari itu adalah hari bahagia. Mungkin orang seperti saya, seperti puntung rokok yang sudah mau padam apinya. Seperti suatu barang yang rongsok sudah dibuang ke sampah. Sudah dekat ke lautan api. Kebaktian satu tadi saya jelaskan, ceritakan bagaimana saya hampir berhasil bunuh diri. Digagalkan oleh Roh Kudus. Pengalaman kita bisa beda-beda. Tidak berarti yang satu lebih superior dari yang lainnya. Tapi hanya menunjukkan bahwa memang Tuhan itu telah mengasihi setiap kita dengan kasih yang kekal. Tuhan itu mencintai kita dengan kasih yang kekal. Itu sungguhan. Coba kalau Anda lihat dalam sejarah Anda, pasti ada tanda-tanda. Mungkin bukan perangko, mungkin sesuatu yang lain. Tapi pasti ada tanda-tanda Tuhan menampakkan diri kepadamu. Dari jauh atau dari dulu. Pasti ada. Coba renungkan ya. Makanya juga jangan suka pancing-pancing memori untuk perkara-perkara yang busuk. Coba cari Tuhan juga dalam memorimu. Pasti ada sesuatu. Entah seseorang datang kepada Anda kasih ayat. Atau ada orang yang ajak Anda ke gereja hingga Anda hari ini bertumbuh. Misalnya, kok bisa ya temanku itu bisa kontak aku padahal sudah lama kita tuh putus hubungan. Lalu ajak aku ke CG, ajak aku masuk ke dalam cell group, connect group. Di situ saya ketemu teman-teman yang akhirnya membawa saya ke Tuhan. Coba lihat. Pasti dari jauh Tuhan sudah menampakkan diri kepadamu. Dan dengan kasih yang kekal, Dia mengasihimu. Saya kasih 3 poin sini. Sebagai rangkuman apa yang saya bagikan. Satu ayat saja di Yeremia 31 ayat 3. I am loved. Aku dikasihi. Nggak main-main ya, dikasih dengan kasih yang kekal. Number 1. Keselamatanku adalah inisiatif Tuhan. Ini adalah prinsip kebenaran dalam ayat yang kita baca. Bahwa keselamatan kita itu inisiatif Allah. Tapi bukannya tanpa doa. Saya bersaksi, saya bisa ada hari itu, September 92. Banyak yang berdoa bagi saya. Banyak itu bukan ribuan. Saya tidak kenal sebanyak itu orang. Banyak itu minimal ada beberapa yang sangat terbukti. Jelas-jelas mendoakan saya. Berapa teman gereja ada 2 yang saya ingat. Belum lagi mama yang selalu mendoakan. Keselamatan kita itu adalah gerakan Roh Kudus. Jika Roh Kudus menggerakkan seseorang, berbahagialah engkau. Berarti engkau dikasihi. Keselamatan kita adalah inisiatif Tuhan. 2, tidak ada yang bisa kuperbuat untuk mengubah kasih-Nya. Tidak ada bisa. Anda tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubah kasih-Nya. Anda juga tidak bisa tidak berbuat sesuatu dan membuat Tuhan lebih sedikit mengasihimu. Tapi kita bisa memilihkan neraka kalau kita mau. Apakah Yesus mengasihi semua orang yang telah binasa? Yes. Di Yohanes 3:16 yang tadi saya bahas. Dia mati karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang menyerahkan anaknya yang tunggal supaya barang siapa
percaya kepadanya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tuhan tidak menghendaki satu jiwa pun masuk neraka. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan ingin kita semua masuk ke sorga. Jadi, meskipun Tuhan menghendaki kita selamat, tidak berarti semua orang akan selamat. Karena setiap orang punya pilihan. Hanya karena Tuhan ingin memberkatimu bukan berarti Anda pasti diberkati. Jikalau kita hari ini mempeng terus mau hidup dalam ketidaktaatan, dan hari ini kita memelihara dosa. Bapak ibu saudara, kita tidak diciptakan Pinocchio. Sebagai Pinocchio, kita diciptakan dalam gambaran rupa Allah. Apa yang membuat kita beda dengan hewan apalagi tanaman? We make our own choices. Kita membuat pilihan sendiri. Kalau hewan juga lakukan itu berdasarkan instingnya. Kita berdasar nurani, makanya kita dicipta dalam gambar rupa Allah. Kita bukan robot, kita bukan Pinocchio, bukan hewan yang mengikuti instingnya. Tapi di dalam nurani kita selalu bisa pilih kiri atau kanan. Tuhan atau bukan. We always choose. Itu membuat kita beda. Cipta dalam gambar rupa Allah bukan berarti hidung kita kayak hidungnya Tuhan. Allah adalah roh. Kalau mau tahu wujudnya Allah seperti apa, lihat Yesus. Itu pun kita tidak pernah ketemu, tapi ada biografinya, ada kehidupannya, ada pengajarannya. Tuhan tidak pernah menciptakan kita tanpa memberi kita pilihan bebas. Tapi kalau pada Tuhannya kita evaluasi, maka poin 2 ini benar. Tidak ada yang bisa kuperbuat untuk mengubah kasihnya. Jadi hari ini jangan pertanyaan lagi, apakah Tuhan masih mengasihimu? Setelah engkau berbuat sesuatu yang salah, apakah Tuhan masih cinta? Masih, karena itu kembalilah, berbaliklah. Karena kasih Tuhan akan membuatmu bertobat sungguh-sungguh. Demi kemurahan Allah, kata Paulus di Roma 8, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, hidup, berkenan pada Allah. Bukan demi hukumannya, demi kemurahannya. Jangan sia-siakan hidupmu. Justru karena Tuhan marah padamu, jangan lari dari Dia. Larilah mendekat dan bertobat, dan serahkan semua kesalahanmu, minta Tuhan perbaharui, minta Tuhan kasih hati yang baru. Demi kemurahan Allah, tidak ada yang bisa kuperbuat untuk mengubah kasihnya, menunjukkan intention atau maksud hati Tuhan, menunjukkan sikap hati Allah terhadap kita, menunjukkan suasana hatinya selalu to you and to me, padamu dan padaku. God is good all the time. Mestinya Opa Don Moon yang ngomongin lebih pas. Saya tambahkan ya, God is love. All the time. Tuhan Allah adalah baik setiap waktu, apalagi Allah adalah kasih. Tapi bukan berarti kalau Allah itu kasih lalu Dia tidak berbuat apa-apa terhadap dosa. Buktinya karena Allah itu kasih, tapi Allah itu suci. Yesus dihajar kayak gitu di atas kayu salib. Yesus tidak berdosa, tapi Yesus menjadi dosa. He became sin. He did not become sin, a sinner. Jangan salah loh ya. Doktrin kita salah itu teologinya kalau kita berkata Yesus berdosa untuk kita. Yesus tidak pernah berdosa. Tipu muslihat tidak ada di mulutnya. Dia tidak pernah membalas jahat dengan jahat. Tapi He became sin. Di kayu salib itu, kenapa Bapa mengalihkan wajah sampai Yesus teriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Kenapa kau lama sekali menoleh dari aku? Karena hari itu Yesus sekalipun tidak pernah berbuat dosa. Dia sendiri tidak pernah berbuat satu pun dosa. Dia menjadi Adam yang baru untuk kita kasih ciptaan baru. Tanpa mengganti bumi dan fondasinya, tanpa ganti dunia. Tapi Yesus masuk ke dunia, mengubah tatanannya. Sampai akhirat. Dia masuk sebagai Adam kedua. Dia tidak pernah berbuat dosa seperti Adam dan Hawa. Untuk menebus keturunan Adam dan Hawa. Di atas kayu salib, Jesus became our sin. He became sin. Tidak became a sinner. Dia tidak menjadi seorang pendosa. Dia menjadi dosa untuk kita. Makanya Bapa, Eloi, Eloi lama sabachthani. Orang Surabaya bilang, yeah. Seperti orang berkata, jijik aku. Itu penyiksaan dahsyat yang diantisipasi Yesus di Getsemani. Sampai peluhnya menjadi darah. For I will soon be separated from my Father. Aku akan segera dipisahkan dari Bapakku. Karena ciptaan, karena manusia. Dia menjadi dosa karena kita. Kalau Tuhan itu hanya kasih, lalu dia terima LGBT, ayolah masa Tuhan aja tidak menghakimi. Oh, God loves you my brother. He loves you the way you are. You're liar. You Satan.
Kalau ada orang seperti itu, kau setan, mundur. Kau pikirkan apa yang ada di dalam pikiran manusia, bukan firman Allah. No. If sin was alright with God, kalau dosa itu oke dengan Tuhan. Kalau it's okay to be not okay that way. Kalau oke sama Tuhan, Bapak tidak akan menghajar Yesus kayak gitu di kayu salib. Neraka yang Yesus taruh di badannya, supaya kita tidak masuk neraka sungguhan. Neraka emosi, neraka mental, neraka semuanya. Neraka rohani, everything. Yesus dibuat mati, supaya kau jangan mati rohani. Yesus disesah, supaya kau jangan binasa. Allah itu bukan hanya kasih, Allah itu suci. Tetapi izinkan saya, jangan sampai setan sekarang memutarbalikkan kebenaran menjadi tuduhan dalam kehidupanmu. Izinkan saya di poin 2 menjelaskan bahwa hati Tuhan selalu kasih. Gara-gara kasihlah dia serahkan anaknya untuk Anda dan saya. Dan dia memperdamaikan kita ketika kita masih seteru atau masih musuh. Apalagi sekarang kalau kita sudah terima Tuhan. Masakah Tuhan akan muring-muring marah-marah sama kita? Tidak. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa kau lakukan Bapak Ibu. Tidak ada sesuatu apapun yang belum kau lakukan hai gereja. Yang bisa membuat dia tidak seberapa mencintaimu. Atau tidak lagi mengasihimu. Nothing. Good luck trying to make God not love you. Ya, semoga kalau Anda memang berusaha, semoga berhasil membuat Tuhan membencimu atau membuat Tuhan kurang mengasihimu. Paling-paling ujungnya kalau kita mencobai Tuhan, yang sakit kita sendiri. Tuhannya nggak berubah, kitanya yang babak belur. Aku mau coba apakah Tuhan bisa membenci aku? Aku coba lakukan dosa ini, dosa itu, dosa itu, dosa ini. Tuhannya nggak berubah, Andanya yang nggak keruan. So terima aja sebagai pewahyuan, tidak perlu dicobai yang namanya Tuhan. He will never stop loving you, so stop sinning already. Dia tidak akan berhenti mengasihimu, jadi berhentilah berdosa. Cepat balik ke dia, jangan buang waktunya, jangan buang waktumu. Masih ada banyak hal yang baik yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupanmu. Yang percaya Tuhan begitu, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, Tuhan tidak akan pernah menyerah atas hidupku. Ini good newsnya. Ini yang membuat saya berani menghadapi hari-hari ke depan. Apapun itu, dengan banyak orang, dengan sedikit orang. Ya. Dengan semua kelimpahan maupun dengan kekurangan. I'm okay. Ini yang membuat it's okay not to be okay. Asal God is with me, kalau Tuhan di pihakku siapa lawanku. Karena Tuhan berjanji dia akan melanjutkan. Saya suka kata ini, continue. He will continue, dia akan melanjutkan. Dia akan melanjutkan. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Kasih setiamu kepadaku. Itu makanya orang Kristen kalau sungguh-sungguh sama Tuhan, mati pun happy. Nah, waktu dia merem di sebelah sini, dia tahu Tuhan akan take care keturunannya. Itulah sebabnya berbahagia, ada ayat, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan mulai hari ini. Kematian orang benar itu adalah berkat. Itu sebabnya ikut Tuhan itu paling enak. Karena bukan hanya sampai sekarang, tapi akhirat. Dan bukan hanya akhirat, tapi yang kita tinggalkan itu semuanya perjanjian dengan Allah. Tidak akan pernah berubah. I love Jesus. Karena kalau tanpa dia, what can I do? In my life and in my death. Apa yang bisa aku lakukan dalam hidup dan matiku? Tanpa Yesus, aku hilang, aku tersesat, I'm lost. Ya, 3 poin sini Anda tangkap baik-baik. Dan saya harap hari ini, suatu renungan yang akan menjadi jangkar dalam hidupmu di tahun yang baru ini. Supaya Anda menghadapi segala tantangan, rintangan, berkat atau bukan di depan ini. Hadapi aja dengan cool, dengan santai di hati. Tahu deh bahwa Tuhan mengasihimu. Amin.